Mau investasi tapi takut riba? Tenang aja, sekarang udah ada investasi-investasi yang udah berstandar syariah. Oh, kok bisa tahu sih mereka syariah? Oke, simak terus videonya, subscribe dan nyalakan loncengnya, biar finansialku makin semangat ngasih info-info bermanfaat buat sobat finansialku semua. Di video kali ini aku mau bahas tentang reksadana syariah. Kalian udah tahu belum tentang reksadana syariah ini? Agar memenuhi peraturan agama Islam, reksadana syariah mengandung banyak sekali perbedaan dengan reksadana biasa atau yang kita sebut dengan reksadana konvensional. Perbedaan itu bukan hanya dari segi imbal hasil yang bebas riba, judi, dan haram aja, tapi ada ciri-ciri lain yang bisa kita lihat kalau reksadana tersebut merupakan reksadana syariah atau bukan. Ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, pengelolaan reksadana syariah diawasi oleh DPS. Reksadana berada di bawah pantauan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tapi reksadana syariah diawasi oleh OJK dan juga Dewan Pengawas Syariah atau yang kita kenal dengan DPS. DPS merupakan lembaga pemantau yang bertugas memastikan operasional suatu lembaga keuangan dan pengelolaan produk keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada DPS untuk bank syariah, asuransi syariah, demikian pula untuk pengelolaan reksadana syariah. DPS mengemban kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan minimal 6 bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN MUI, dan Bank Indonesia. Yang kedua, MI reksadana syariah hanya berinvestasi dalam efek syariah. Gak bisa dipungkiri kalau sebagian besar aset keuangan di dunia saat ini emang mengandung unsur non-syariah. Sebutlah saham perusahaan bir, saham bank yang pendapatannya bersumber dari bunga, kemudian obligasi yang juga memberikan keuntungan berupa bunga bagi investor. Jadi gimana caranya sih manajer investasi memastikan dana yang ditampung dalam reksadana syariah itu tersalurkan dalam aset keuangan yang halal? MI hanya akan berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang efeknya masuk dalam daftar efek syariah atau DES. DES dipublikasikan 2 kali dalam setahun oleh OJK, memuat efek yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal-hal yang bertentangan, misalnya perusahaan rokok, usaha yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan barang haram, dan mengandung unsur suap. Yang kedua, total utang kurang dari 45% dibandingkan total aset perusahaan. Yang ketiga, pendapatan tidak halal maksimal 10% dari pendapatan usaha. Apabila suatu aset keuangan tak memenuhi kriteria dan atau nggak masuk dalam DES, maka manajer investasi nggak akan mengalokasikan reksadana ke aset keuangan tersebut. Yang ketiga, keuntungan reksadana syariah bebas riba. Kalau kamu udah familiar dengan dunia investasi keuangan, tahu dong kalau dana kita sebagai nasabah nggak akan disimpan langsung oleh perusahaan sekuritas atau broker, melainkan dititipkan di bank kustodian. Apabila dana hanya disimpan dalam rekening dan nggak diinvestasikan, maka kamu bisa mendapatkan bunga darinya. Padahal bunga sama seperti riba dan statusnya nggak halal. Untuk mengatasi masalah ini, ada 2 alternatif. Pertama, reksadana syariah dapat menggunakan bank syariah sebagai kustodian. Yang kedua, reksadana syariah dapat menempuh proses cleansing untuk menyisihkan pendapatan dari sumber haram atau meragukan. Dengan adanya proses cleansing ini, kamu gak perlu khawatir pendapatan yang diperoleh akan mengandung unsur-unsur terlarang. Kalau udah tahu ciri-ciri ini, kamu bisa berinvestasi dengan tenang. Eits, tapi jangan lupa, kamu wajib tahu dulu tujuan keuangan kamu sebelum investasi ya. Pakai dulu aplikasi Finansialku, lalu kamu bisa rencanain keuangan kamu di sana. Terus kamu bakalan dapat rekomendasi berapa uang yang harus kamu kumpulkan tiap bulannya dan berapa persen keuntungan yang seharusnya kamu dapatkan. Kalau bingung milih instrumen investasi yang oke, bisa banget kamu tanya ke perencana keuangan yang ada di aplikasi Finansialku. Tenang, para perencana keuangan ini udah tersertifikasi kok, jadi kamu gak perlu khawatir lagi. Langsung aja download aplikasinya sekarang di Google Play Store ataupun di App Store. Oke, see you at the next video. Jangan lupa, make a plan and get your financial dreams come true.